Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini, video pembelajaran kali ini, saya ingin membagikan cara untuk memodelkan dan menganalisis struktur untuk soal simple beam, tapi dengan overstack atau yang menganjur di atas dua perletakan, atau biasa disebut juga overhang, atau nanti bisa disebut juga sebagai cantilever. Nah, di sini saya sudah memiliki soal. Di sini ada bentang A sampai B, di mana dia overstack sepanjang 1 meter, bentangnya sepanjang 6 meter, lalu diberikan beban merata di tengah di 4 meter dari A sebesar 2 ton meter, dan juga di ujung overstacknya di titik C di sini yang besarnya adalah 6 ton. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Kita akan memodelkannya di SAP 2000 dan apakah hasilnya sama dengan model yang telah kita buat. Kita langsung saja ke SAP 2000-nya. Kita buka terlebih dahulu SAP-nya, tapi jangan lupa kita harus mengubah dulu si satuannya menjadi ton meter Celsius. Di sini kita lihat satuannya, betul ya, ton dan meter. Oke, kita kembali ke SAP. Ini akan saya kecilkan dulu supaya terlihat. Nah, di sini seperti biasa kita new model. Kita masih pakai yang beam. Number of span di sini kita isikan jumlah bentang yang ada pada model atau soal kita, dan span length ini adalah panjang bentang dari soal kita. Kita lihat dulu soal kita. Di sini ada A dan juga B. Ya, di sini A, di mana A ke B itu adalah 6 dan B ke C adalah 1. Ini yang akan kita isikan di span length-nya. Tapi untuk mengisi number of span kita perlu melihat di sini. Jadi ada tumpuan A dan B, lalu dilanjutkan ke titik C, di mana ini adalah overstack. Artinya ada satu bentang di sini A sampai B, dan B ke C itu juga satu bentang. Artinya ada 2 bentang. Jadi number of span-nya kita isi dengan 2. Di sini sudah ya. Lalu span length ini kita boleh ketik 6 atau 7, silakan. Lalu kita centang si use custom grid spacing and locate origin-nya. Lalu kita edit grid. Karena di sini dia ada 2 tumpuan atau 2 bentang yang berbeda, maka kita akan membaginya secara seperti soal, maksud saya. Jadi kita akan membaginya sesuai dengan soal, kaitannya nanti dengan tumpuan yang akan kita masukkan. Nah, di sini yang A, B, C ini adalah X grid data, yang artinya berarti adalah data di sumbu X, jadi sumbu X yang horizontal. Lalu ordinate-nya itu akan kita isi dengan jaraknya. Jadi di sini, jadi jarak A ke B dan B ke C. Ada 2 pilihan di sini di display grid S-nya. Ada yang ordinates dan juga spacing. Ordinates ini dipilih jika kalian ingin menambahkan si jaraknya. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau yang dari A di sini berarti 0. A ke B berarti 6. Lalu B ke C itu kan harusnya 1. Tapi kalau kalian pakai ordinates berarti A ke C berarti 6 ditambah 1. Misalnya di sini A-nya 0,
A ke B-nya 6, lalu A ke C-nya itu 7. Jadi dia akumulasi atau kumulatif atau penambahan dari jaraknya dari A ke C. Kalau pakai spacing seperti ini, nah di sini dia menggunakan bentangnya masing-masing. Jadi dari A ke B itu 6, dari B ke C itu 1, dan di C-nya itu 0. Maka di sini ya 6, 1, 0. Nah, kita pilih ordinate saja karena saya lebih suka pakai ordinate, tapi kalau kalian mau pakai spacing juga boleh, itu sama aja. Nah, di sini ada bubble size. Bubble size ini nanti yang ada notasi 1 atau A, B, nah itu besarnya bubble size. Ini dibiarkan saja, lalu kita langsung klik OK di sini. Nah, kita sudah mengedit tadi. Sekarang ada restrain di sini. Restrain ini kalau kita conteng itu secara manual, secara otomatis maksud saya, dia sudah ada tumpuan di tiap joinnya. Itu biasanya otomatis sendi dan roll. Tapi karena kita di sini itu ada overstake, jadi kita tidak centang. Sekalian kita belajar bagaimana cara memasukkan tumpuan secara manual. Oke, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah ada 2 tampilan, ada 3D view dan juga XZ plane di sini. Di sini ada A ke B dan B ke C, sudah sesuai dengan tampilan di soal kita, A ke B, B ke C. Kalau misalnya nggak sesuai, silakan dicek dengan cara mengklik 2 kali. Nah, di sini ada define grid system datanya. Kemungkinan kalian salah memasukkan ordinate-nya dengan pilihan display grid S-nya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Oke, di sini ada tumpuan A, tumpuan B di sini, dan tumpuan C. Oke, kita akan memasukkan tumpuan A terlebih dahulu. Kita lihat di sini tumpuan A itu tumpuannya adalah sendi. Jadi kita akan memasukkan tumpuan sendi di titik ini. Caranya dengan mengklik si grid point-nya. Jadi kita sorot sampai muncul grid point, lalu kita klik sampai ada cross atau tanda silang yang putus-putus di sini. Setelah itu kita akan ke menu assign di sini, lalu kita pilih yang join, lalu pilih yang restrain. Nah, di sini ada restrain in join local direction dan juga ada fast restrain. Supaya lebih cepat itu biasanya kalau saya pakai yang fast restrain. Jadi kita langsung klik saja gambar tumpuan yang akan kita masukkan. Jadi secara otomatis dia juga akan menyesuaikan di sini. Atau kalau kalian mau agak sedikit susah, boleh dicentang di sini. Langsung saja kita pilih yang di fast restrain. Di sini sendi. Jadi di sini tandanya adalah yang ini ya. Nah, dia sudah. Nah, di sini tidak berubah karena memang ini adalah restrain, reaksi yang ada di tumpuan sendi. Jadi translationnya dia ada translation tapi tidak ada rotationnya, maka di rotationnya tidak ada tanda centangnya. Oke, langsung saja kita klik OK, maka dia langsung muncul sendi. Lalu di tumpuan B kita lakukan hal yang sama, kita klik dulu si grid point-nya, kita pilih assign, lalu join, lalu restrain. Nah, kita akan memilih di sini. Kalau yang A itu sendi, maka yang B adalah roll. Nah, kita pilih yang ini. Nah, maka di sini dia hanya ada satu ya translationnya. Dia secara otomatis kita oke-kan. Nah, di sini ada roll. Jadi kalau roll itu di SAP 2000 itu seperti ini gambarnya. Setelah itu di titik C itu tidak ada tumpuannya alias ujung bebas di sini. Kalian boleh menambahkan join berupa yang di sini. Ini ujung bebas ya.
Oke, atau tidak usah diberikan apapun atau dibiarkan saja juga tidak apa-apa, itu sama aja. Lalu selanjutnya setelah kita memasukkan tumpuan pada soal kita akan memasukkan beban sebelum kita menganalisisnya. Kita lihat dulu nih, bebannya ada beban merata dan juga terpusat. Beban meratanya berada di titik D sampai B, di mana yaitu 4 meter dari si A, dan juga ada beban terpusat sebesar 6 ton di ujung di titik C ini. Kita akan langsung masukkan. Sudah biasa ya kalau misalnya memasukkan beban, caranya klik batangnya, pilih assign, lalu frame load. Nah, kita pilih yang distribute karena kita mau memasukkan beban yang merata. Oke, di sini. Kalau sebelumnya saya pernah memberikan tutorial untuk memasukkan beban terpusat, beban merata, itu kita pilih yang uniform load. Kita klik dulu absolute distance from end-nya di sini. Saya pernah memberitahu menggunakan uniform load. Karena apa? Karena bebannya itu merata dari tumpuan satu ke tumpuan ujungnya gitu ya. Kalau ini dia tidak, dia ada di tengah-tengah ya. Jadi di 4 meter dari A sampai dengan si B sepanjang 2 meter. Maka ini akan sedikit berbeda. Kita akan mengisinya di kolom yang ini, di trapezoidal loads-nya, di distance dan load-nya. Untuk distance kita isi jarak dari A ke bebannya. Di sini ada 4 meter. Maka kita isi si distance-nya di sini itu adalah 4. Lalu load-nya adalah 2 ton per meter. Maka kita isikan ini 2. Nah, sampai manakah si bebannya ini selesai? Kita lihat di sini. Sampai B dia berhentinya. Di sini ya B. Berarti dia ada berapa meter dari A? Dari sini ke sini, artinya 4 ditambah 2, yaitu 6. Maka di kolom yang kedua ini kita isikan 6, loadnya 2. Artinya dari bentang atau panjang 4-6 meter itu ada beban sebesar 2 ton per meter. Nah, kita lihat hasilnya. Kita okekan. Nah, di sini dia muncul 2 ton dari sini sampai di sini. Oke, bisa diikuti ya. Kita lanjut ke beban terpusat sebesar 6 ton di titik C. Kalau yang ini pasti kalian bisa. Oke, kita klik dulu batangnya ya, frame-nya. Lalu kita pilih assign, frame loads, kita pilih yang poin karena ini adalah beban terpusat. Poinnya, lalu selanjutnya di sini kita klik absolute distance from end-nya. Lalu di distance-nya kita lihat nih, kita ada di 1 dari B, 1 meter dari B. Maka di distance-nya kita masukkan angka 1. Lalu load-nya adalah 6 ton di sini. Maka kita isikan 6 pada kolom load-nya. Load. Oke, kita okekan. Nah, di sini sudah bertambah 6 ton. Nah, di sini yang beban meratanya hilang. Dia sebenarnya bukan hilang, tapi dia bersembunyi gitu ya, karena mereka itu tidak sama gitu. Nah, kita bisa display di sini. Kita klik batangnya, lalu display. Lalu kita pilih yang show load assign, lalu frame cable tendon, lalu oke. Nah, di sini dia muncul. Jadi sudah ada beban berupa beban merata dan juga beban terpusat dengan overstack di sini. Nah, sudah sama ya dengan soalnya. Kita sekarang bisa menganalisis struktur dan melihat hasil dari gaya-gaya dalam yang terjadi pada batang sederhana dengan overstack yang sudah kita buat ini.
caranya kita define dulu. Jadi karena ini kita belum memasukkan berat sendiri dari balok ini ya, jadi kita belum tahu kita mau pakai material apa, jadi kita mengabaikan dulu si berat sendirinya. Nah tadi ya, pilih define, saya ulangi deh, pilih define, lalu pilih load pattern, di sini sudah muncul, lalu yang self weight multiplier-nya kita ganti 0, lalu kita klik modify, lalu pilih OK. Nah sudah, selanjutnya kita analyze, lalu set analysis option. Karena ini hanya 2 dimensi, maka kita pilih yang exit plane. Nah dia sudah otomatis yang available degree of freedom-nya itu di sini sudah tercentang secara otomatis. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih yang analyze lagi, lalu kita pilih run analysis. Nah, di sini ada date dan modal. Saya selalu membahas ini berulang-ulang ya. Kalau date itu artinya beban mati dan modal itu artinya beban gempa dalam hal ini. Jadi beban dinamis gitu ya. Karena kita tidak ada dan tidak menganalisis beban ini, maka kita akan menonaktifkannya dengan cara tidak merunningnya gitu ya. Kita klik yang run atau do not run case di sini. Jadi yang tadinya run menjadi do not run. Selanjutnya setelah sudah kita do not run kan si modelnya, kita bisa merunningnya. Klik run now dan kita tunggu. Kita akan dihadapkan dengan penyimpanan. Kita langsung simpan saja dengan nama overstack di sini. Overstack sudah ada. Nah, di sini terlihat landutan yang terjadi di deform shape-nya. Lalu seperti biasa untuk melihat deformasinya, untuk melihat gaya dalamnya, kalau deformasi yang di sini ya. Kalau untuk melihat gaya dalamnya seperti gaya lintang, normal, dan juga moment, itu kita pilih menu display, lalu show, force atau stresses, lalu pilih join untuk reaksi pergetakannya. Nah, kita lihat hasilnya adalah 0,33 dan juga 10,33. Kita lihat hasil yang sudah kita hitung. RA adalah 0,33 yaitu ke bawah. Ini ya 0,33 dan juga RBV itu adalah 10,33 ke atas. Nah ini, jadi sudah betul dan sudah sama hasilnya. Berarti pemodelan yang kita lakukan itu sudah benar. Nah kita lihat gaya dalam lainnya, gaya dalamnya ini reaksi pergetakan ya. Kita display force atau stresses, pilih yang frames atau cables. Nah, di sini ada pilihannya di komponennya. Di sini ada axial force, shear 22, shear 33, moment 22 dan moment 33. Kenapa kita pilihnya yang shear 22 untuk lintang? Karena dia berada di sumbu 2 dan 2 gitu ya. Oke. Kita lihat, pilih shear 22, lalu yang optionnya kita pilih yang show values on diagram. Karena kalau fill diagram saja kita nggak tahu nilainya itu berapa, hanya diagramnya saja. Sedangkan kita mau tahu nilainya untuk membandingkan dengan perhitungan manual kita. Jadi kita klik yang show values on diagram, kita klik OK. Nah di sini ada 4,33 dan juga 6. Kita lihat 4,33. Nah, di sini ya DBC itu 4,33 dan juga D-nya di titik D itu ada 6 ton. Jadi BD itu 6 ton, 4,33 dan 6 ton. Nah, di sini ya sudah sama 433 dan juga 6 ton. Lalu untuk momen kita akan melihat dengan cara yang sama, tapi kita kliknya yang momen 33. Kalau yang lintang kita pilih shear 22, kalau yang momen kita pilih momen yang
33 ini juga sudah show values on diagram, kita okekan. Nah, di sini ada momen maksimumnya sebesar 6 ton meter. Kita lihat. Nah, di sini ya, di gambarnya juga sudah ada nih P dikali C yang nilainya adalah 6 ton meter. Nah, di sini 6 ton meter negatif ke atas. Oke, sudah. Kita sudah mendapatkan hasilnya dan hasilnya adalah tepat, artinya sama ya antara manual dan juga pemodelan pada SAP. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada kesempatan untuk kita coba di laboratorium, kita akan coba, atau kalian yang punya laptop di rumah bisa install softwarenya dan coba ikuti tutorialnya untuk menyelesaikan model atau simple beam sederhana seperti ini dan lihat apakah hasilnya sama dengan yang saya berikan. Saya cukupkan pertemuan atau video pembelajaran untuk kesempatan kali ini di materi overstack. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.